Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di arsitektur tanggap bencana. Kalau sebelumnya kita sudah bahas dari Bu Fai tentang kesiapsiagaan, kita next move forward to tanggap darurat. Oke, yang kita bahas hari ini topik-topiknya itu penanggulangan bencana, definisi tanggap darurat, posisi tanggap darurat, kriteria tanggap darurat, dan prinsip kota yang baik adalah legibility, image of the city, dan sustainable. Sebelum kita menginjak ke tanggap darurat, kita harus tahu dulu prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Kenapa sih? Karena tanggap darurat ini posisinya kan kita ada di saat bencana gitu ya. Jadi kan ini tak lepas dari penanggulangan bencana, di mana prinsip-prinsipnya ada cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, dan yang terakhir itu non-proletis. Non-proletis itu apa sih, Bu? Kalau teman-teman tahu, kalau pas bencana itu biasanya kan ada yang menyumbang dan kemudian mengatasnamakan agama tertentu atau dengan tujuan penyebaran agama tertentu itu dilarang ya teman-teman. Jadi tidak sesuai dengan prinsip penanggulangan bencana. Jadi nyumbang-nyumbang aja, jangan ada unsur di balik tujuan belakang itu dalam penyebaran agama gitu sih. Oke, kita masuk ke tanggap darurat. Jadi definisinya apa sih? Ini saya ambil gambar dari banjir bandang dan longsor yang ada di Malang kemarin ya teman-teman, yang juga dibahas. Jadi bahan diskusi kemarin sama Bu Fa yang turut bersedih, turut berduka pada tanggal 4 November itu. Apa sih tanggap darurat itu? Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Jadi definisi tanggap darurat ini pokoknya pada intinya itu action yang dilakukan saat bencana itu terjadi ya teman-teman. Ketika bencana itu tidak bisa dicegah, sudah terjadi, tanggap darurat ini masuk untuk melakukan kegiatan yang tujuannya untuk meminimalisir segala dampak kerugian baik fisik, material, korban jiwa gitu ya teman-teman. Oke, seperti yang bolak-balik juga lumayan sering kita sampaikan, ada kuadran atau kuadran siklus penanggulangan bencana. Jadi posisinya si tanggap darurat ini ada pada kuadran 3, posisinya juga dia terjadi saat bencana, bahwa sebelumnya itu adalah prabencana, ada pencegahan dan mitigasi, dan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan juga termasuk dalam kalau udah benar-benar bencana itu tidak bisa dibendung, kita siap-siap tuh bisa ngapain aja. Terus kemudian terjadi bencana. Setelah terjadinya bencana, apa yang bisa kita lakukan itu adalah si tanggap darurat ini. Kemudian pemulihan. Diperjelas lagi pada UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa posisi yang kita pelajari sekarang ini adalah si tanggap darurat ada pada saat bencana. Ketika bencana nggak bisa dibendung, ya sudah, apa yang bisa kita lakukan gitu untuk meminimalisir kerugian tersebut. Jadi kaitannya ke kegiatannya seperti yang bisa dijelaskan sebelumnya juga, terkait evakuasi intinya, kemudian pencarian dan segala macam yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak saat bencana itu terjadi. Oke, selanjutnya ada penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat itu ngapain aja gitu, diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana. Itu meliputi yang pertama pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya. Ini maksudnya
saat bencana terjadi. Apa yang kita lakukan itu mengkaji cepat ya teman-teman, nggak lama untuk tahu lokasinya, bagaimana titik-titiknya yang bisa dijangkau tim SAR dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada penentuan status keadaan darurat bencana, kemudian penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan serta sarana segera prasarana yang vital. Oke, untuk pengantar tanggap darurat, saya cukupkan materinya sampai situ ya teman-teman, bisa mengembangkan lagi, bisa menambah juga, kita bisa diskusi juga terkait tanggap darurat atau dalam konteks besarnya tentang aspek tanggap bencana ini di kolom komentar. Ini saya dan Bu Fai itu mengkoneksikan tanggap darurat ini dengan prinsip dan dasar kota yang baik. Kita arahkan kepada arsitektur kota gitu ya teman-teman ya. Ketika terjadi bencana, hal yang menjadikan kegiatan tanggap darurat itu sendiri lebih mudah itu dimana apabila si kota tersebut atau negara itu menerapkan prinsip dasar kota atau negara yang baik gitu ya, prinsip kota yang baik lah, ini kita bahas secara kawasan dan kota saja ya. Ketika prinsip dasar kota yang baik diterapkan, otomatis tanggap darurat itu akan semakin besar efektivitasnya untuk menekan kerugian yang ditimbulkan gitu teman-teman. Saya ambil ini dari materi Dr. Agus Dwi Wicaksono. Beliaunya itu adalah ekspertis di bidang perancangan wilayah kota yang mengajar di Universitas Brawijaya Malang, bahwa beberapa slide ke depan ini akan saya ambil dari materi beliau gitu. Teman-teman juga bisa searching, bisa belajar di situ bagaimana prinsip dan dasar kota yang baik. Yang pertama ada kota harus terbaca atau legibility of city. Yang kedua kota berkelanjutan atau sustainable, dan juga kota yang ketiga itu harus mampu artikulasi kearifan lokal. Maksudnya gimana? Maksud dari kota harus terbaca itu adalah selanjutnya, ini kok kenapa ya tulisan saya jadi kayak gini? Oke, skip teman-teman. Ini saya juga ambil dari Dr. Agus gitu ya. Ketika kota itu tidak bisa terbaca dalam tanda kutip ya teman-teman, bahwa misalnya rute atau jalur dan arah yang kota itu rancang tidak memudahkan warga yang tinggal di situ, maka legibility city itu tidak dapat. Sebagai contoh ini, Dr. Agus mencontohkan gitu ya teman-teman, kalau kebingungan cari jalan pulang gitu lah intinya ya. Dia cuma bisa tahu kalau misalnya dia menandai satu bangunan, dia harus mulai dari situ lagi gitu. Padahal seharusnya ketika legibility-nya terbaca, akan mudah menemukan rumahnya dari sisi manapun gitu kan ya teman-teman. Jika dikaitkan dengan tanggap darurat nih, misalnya aja akses atau rutenya nggak enak, ketika proses evakuasi itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi juga bagi tim SAR untuk mencapai titik lokasi bencana, sehingga itu tidak dirasa tidak efisien dan tidak tepat ya teman-teman. Pun juga kebalikannya sama, apabila kotanya juga monoton, juga eligibility city-nya juga tidak tercapai gitu ibaratnya. Oke, selanjutnya image kota atau citra kota. Ini diambil dari Kevin Lynch gitu ya, bahwa beliaunya mengemukakan bahwa citra kota atau image kota itu tergambar dari 5 aspek. Yang pertama adalah paths, yang kedua age, yang ketiga districts, yang keempat nodes, dan yang terakhir landmark. Ini saya juga ambil dari Dr. Agus, beliaunya menggambarkan, insya Allah ini Dubai ya teman-teman. Kenapa bisa kelihatan dari Burj Khalifa sebagai landmark? Kita bahas satu-satu. Paths yang dimaksud itu adalah
jalur-jalur ya teman-teman, jalur-jalur atau rute sama seperti eligibility tadi. Contohnya adalah jalur darat. Kenapa dianggap sebagai image kota juga? Karena kita sebagai manusia pertama kali datang ke kota yang kita lihat adalah jalur daratnya yang kita lewati, sehingga itu yang juga membentuk citra kota atau image kota gitu ya teman-teman, dari paths itu sendiri. Yang kedua ada edge atau tepian atau batas gitu, batas suatu kota, bisa danau, bisa daratan dengan tembok misalnya. Kalau misalnya dulu teman-teman tahu yang Jerman Barat, Jerman Timur, ada batasan dinding dan lain-lain, atau kita bisa tahu negara yang dibatasi oleh sungai dan lain-lain, itu juga bisa menjadikan citra kota. Kemudian yang ketiga ada districts, suatu kawasan-kawasan, sebagai contoh di kota Singapura misalnya kan, di kota dan negara Singapura gitu ya, sama-sama kan ya, namanya juga kotanya Singapura, ibu kotanya. Oke. Beberapa dikelompokkan, ada yang misalnya dikelompokkan, ada kawasan bisnis sendiri, ada kawasan pariwisata sendiri, itu akan juga membentuk suatu citra kota dan memudahkan juga penataan kota gitu. Ada nodes atau simpul atau kayak persimpangan. Contohnya misalnya kita kalau ingat di Semarang ada Simpang 5 yang terkenal, itu juga salah satu yang bisa mencitrakan kota. Yang terakhir adalah landmarks atau suatu penanda gitu dari satu kota. Apa aja gitu, misalnya ini dicontohkan bahwa Burj Khalifa itu sangat Dubai sekali misalnya, atau penanda di kota Surabaya, patung Suradanbaya misalnya, seperti itu. Oke. Sudah eligibility sudah, citra kota sudah, kemudian ada kota yang sustainable gitu ya teman-teman. Sebenarnya teori urban sustainable itu banyak sekali teman-teman, cuman ini saya coba kaitkan satu dengan 17 tujuan SDGs, dimana yang juga nanti teman-teman buat untuk tugas besar yang termasuk dalam PKM KFK dan PKM KT ya teman-teman, insya Allah. Dimana ketika menerapkan salah satu saja prinsip urban sustainable, kota itu bisa dikatakan kota yang baik. Misalnya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, dari 17 ini, itu ketika menerapkan ke semuanya, itu sudah bisa dikatakan kota yang baik gitu kira-kira teman-teman. Yang terakhir adalah prinsip kearifan lokal, artikulasi kearifan lokal. Ini saya ambil contoh salah satu kota di Bali, insya Allah Denpasar. Kalau dilihat dari atas, ada, saya nggak ngerti ya, ini tuh ada peraturan tertulis atau tidak. Insya Allah ada peraturan tertulisnya, bahwa kalau pernah teman-teman dengar dulu prinsip di Pulau Bali, ada aturan di mana bangunan tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Kalau teman-teman masih ingat, itu sangat-sangat diterapkan sehingga dapat dilihat bahwa bangunan itu pendek-pendek gitu kan, maksudnya cukup tidak terlalu menjulang tinggi. Itu juga termasuk dalam masuk ke prinsip dan kriteria berartikulasi pada kearifan lokal. Banyak lah ya di Bali itu, bagaimana diatur supaya tetap menghargai budaya dan kearifan lokal. Misalnya saat nyepi, semuanya benar-benar ikut mati lampu dan lain-lain. Pada saat ada ibadah, sampai-sampai di lalu lintas juga memperbolehkan gitu ya, dalam tanda kutip teman-teman, untuk pengenaan atribut ibadah itu, sehingga orang yang naik motor misalnya nggak pakai helm kayak gitu. Saya sering lihat waktu itu di Bali, apakah itu mungkin bentuk suatu kearifan lokal, walaupun sebenarnya secara tanda kutip kan tidak sesuai karena tidak pakai helm dan lain sebagainya. Tetapi saya ambil contoh bahwa kota Denpasar adalah kota yang secara baik berartikulasi pada kearifan lokalnya gitu.
Oke, selanjutnya kita ada studi kasus. Saya ambil 2 studi kasus untuk kondisi tanggap darurat, di mana saat itu ada pada tahun 2011 ada bencana besar gempa bumi dan tsunami di Jepang, di Honshu. Benar-benar digadang-gadang menjadi yang terbesar keempat di dunia gitu kalau nggak salah teman-teman ya, dengan 9 skala Richter dan berbagai kerusakan. Tapi surprisingly Jepang bisa pulih dalam waktu 1,5 bulan. Bagaimana kita tahu bahwa Jepang memang sudah terkenal dengan seluruh negaranya yang juga tergambar pada kota-kotanya bahwa sangat tanggap bencana gitu ya teman-teman. Mungkin gimana ya, mereka tuh sangat paham bahwa posisi negara mereka tuh ada di ring of fire, ada di posisi lempeng-lempeng dan banyak gunung api, sehingga mungkin mereka secara tidak langsung mereka jadi lebih berusaha lagi, lebih tanggap tentang bencana. Sebenarnya kita juga kan termasuk pada ring of fire itu tadi dan sangat banyak gunung api. Adanya arsitektur tanggap bencana ini juga sebagai salah satu upaya kita untuk sosialisasi pendidikan tentang tanggap bencana. Semoga kedepannya juga kita bisa lebih baik lagi dalam menghadapi bencana gitu kan. Dia benar-benar bagus penanganan tanggap daruratnya, hanya 1,5 bulan kemudian bisa pulih dengan korban jiwa yang banyak. Saya apresiasi sih. Salah satu yang terakhir ini ada saya ambil yang masih hangat lah ya teman-teman, ibaratnya saya nggak ngerti ini masih bisa dikatakan bencana apa, masih yang kita lalui sekarang yakni pandemi COVID-19. Entah ini bencana man-made, entah ini kontroversi bagaimana apa dibalik itu konspirasi dan lain-lain, tetapi ini adalah suatu bencana yang kita hadapi bersama. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah negara Cina. Negara Cina hanya pada saat adanya pandemi menghantam mereka pertama kali, hanya butuh waktu kurang dari 2 minggu untuk membangun 2 emergency hospital di Wuhan. Kalau teman-teman pasti tahu kan ya, ini berita juga waktu itu hangat sekali di mana-mana bahwa proses menanggapi bencananya mereka sangat-sangat baik. Ini salah satu bentuk kegiatan tanggap darurat yang menurut saya lumayan cocok gitu pada konteks kita sebagai arsitek gitu. Dari segi infrastruktur, arsitektur, desain maupun desain, bahwa salah satu bentuk ini adalah kegiatan tanggap darurat yang memang masuk pada ranah kita. Sangat menarik sih teman-teman. Saya waktu itu juga sampai searching, oh kok bisa ya, saya juga ngebayanginnya saat itu karena saya ada backgroundnya dari building science gitu ya teman-teman. Maksudnya saya berusaha banget untuk masuk ke background kota dan arsitektur tanggap bencana ini yang juga baru buat saya. Cuman saat itu kok bisa gitu, bayangan saya oh mungkin panel-panel, oh iya ternyata memang betul panel-panel, tapi lebih dari itu. Ini yang saya lihat ya, mereka bikin kenapa bisa cepat selain karena jumlah pekerja yang banyak, alat-alat yang dikerahkan juga banyak gitu ya. Sekitar 35 ekskavator, cepat sekali dalam pengerukan tanah, kemudian pembangunan langsung seperti Lego gitu ya teman-teman. Dia pakai panel beton fabrikasi. Ternyata juga yang menarik, tidak hanya sekedar panel beton fabrikasi saja, tetapi juga modularnya. Jadi semakin cepat, makanya dengan 1.000 kamar teman-teman, menarik banget bahwa mereka tidak cuma sekedar panel-panel beton, tapi juga kamar-kamarnya cepet itu karena fabrikasi modularnya udah box-boxan kayak gini. Ini sangat menarik banget, sudah jadi tinggal pasang kayak Lego beneran. Oke, jika dikaitkan kita bahas secara struktural, banyak juga sudah para ahli yang
membicarakan gitu ya kan. Kadang orang juga kalau secepat itu apakah ketahanannya baik, apakah itu nggak cuman mengejar kuantitas saja begitu. Sudah pernah ada yang mengemukakan pendapatnya, saya baca juga di berita-berita. Peneliti Jerman, praktisi juga beliau di bidang struktural, bahwa yang seperti sekarang ini lazim dilakukan sudahan ya teman-teman ya, dengan praktik knockdown panel beton seperti itu, dan dikatakan bahwa itu aman. Jadi sangat amazing, saya apresiasi sekali China untuk kasus tanggap darurat menghadapi COVID-19 ini. Ini tuh sebenarnya saya ada time lapse-nya video dari YouTube gitu loh teman-teman, tentang uh, pembangunan si emergency hospital ini, tapi kok kayaknya nggak bisa ke play. Nanti saya tag link di bawah ya, tapi teman-teman mungkin juga ada yang udah penasaran waktu itu dan udah bisa lihat ya, udah lihat gitu ya waktu itu proses pembangunan yang cepat selama 5 sampai 10 hari itu teman-teman. Akan saya tag linknya di bawah. Maaf terputus seperti saya tadi kepencet. Kita sudah bahas 2 kasus tadi. Studi kasus saya coba ambil dari kota di Jepang dan kota di China, salah satu provinsi kan itu di Wuhan. Semoga ini bisa menjadi manfaat teman-teman, sebagai wawasan, menambah wawasan, dan mungkin teman-teman bisa terinspirasi jadi bikin tubesnya kayak gimana gitu ya kan, membahas dari sisi mana, mau membuat inovasi di sebelah mana terkait aspek tanggap bencana ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa diskusi, bisa menyalahkan, membenarkan, menambahkan, dan lain-lain terkait materi kita hari ini gitu ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.